Terserahlah orang mau mengatakan wali 9 turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga. Habib Lutfi bin Yahya mengambil sikap untuk menanggapi kisruh nasab habaib, yang kini semakin santer terdengar seantero Nusantara, bahkan tembus mendunia. Contoh seperti menelusurinya ke negara-negara lain, seperti Tarim Hadramaut Yaman, Mesir Arab dan lain sebagainya. Maka dengan hal tersebut, Habib Lutfi bin Yahya mengambil sikap dengan tegas, beliau menyampaikan di depan para kiai, para ulama sufi sedunia. Habib Lutfi mengajak umat Islam Indonesia terkhusus Nahdien. Bahkan, seluruh habaib, seluruh kiai, dan masyarakat yang ada di Indonesia diingatkan agar tidak terpancing, dan jangan sampai ikut terpecah belah oleh kisruh habaib yang diributkan mereka-mereka. Bercermin kepada wali 9 khususnya. Terserahlah orang mau mengatakan wali 9 turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indo. Sebelum kita lanjutkan, mari kita melihat dari awal. Bahwa kisruh nasab Habib semakin hangat, semua itu berawal dari pernyataan Kiai Madudin Usman yang mengatakan bahwa nasab Habib di Indonesia terputus. Artinya, seluruh habaib keturunan Nabi Muhammad divonis oleh Imaduddin Usman tidak jelas atau tidak ada. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui hal itu, isu-isu keturunan Nabi Muhammad pun sampai merembet ke semua para alim, para ulama yang dianggap bahwa ia adalah cucu Nabi. Dengan berani mereka menyerang para ulama, para habib sepuh. Dengan alasan bahwa beliau-beliau bukan para habaib atau turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil meluruskan yang harus diluruskan, membenarkan yang tidak benar, menyatakan perkara yang samar-samar. Sampai-sampai nampak terlihat seperti orang-orang yang tidak punya akhlak, yang tidak punya sopan santun, yang tidak punya budi pekerti. Semua itu bukan tanpa alasan, setelah diperlihatkannya oleh mereka, dengan berani dan gagah menyatakan kepada para habaib yang termasuk tingkatan ulama. Bahkan yang dikenal tingkatan wali. Dengan tidak ragu, mereka mengatakan bahwa mereka itu bukan habaib, akan tetapi keturunan Yahudi, karena habaib bukan keturunan Nabi, dikarenakan silsilahnya terputus. Dan mereka sekarang terbukti memang bukan keturunan Nabi. Itu masalahnya. Kalau ngaku keturunan Nabi juga nggak apa-apa, tapi tes DNA, uji nasab kan jelas gagal. Jelas gagal karena Kiai Imad itu nggak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang uji DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Habib itu dulu sama ya Raja Yordan itu ya dites DNA. Dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya Yahudi. Udah dengar juga ya? Oleh karena itulah Habib Lutfi bin Yahya, sebagai salah satu dari sesepuh kiai di Indonesia, sesepuh dari para habaib di Indonesia. Habib Lutfi termasuk habib atau ulama yang karismatik yang diakui oleh para kiai, para ajengan di Indonesia, khususnya di kalangan Nahdien. Bahkan, diakui di dunia. Terbukti bahwa Habib Lutfi bin Ali bin Yahya sebagai Ketua Majelis Ulama Sufi Dunia. Terbukti bahwa Habib Lutfi bin Ali bin Yahya sebagai Ketua Majelis Ulama Sufi Dunia. Beliau menghimbau kepada seluruh ulama, kiai, dan habaib agar jangan sampai gegara ribut nasab jadi pecah belah. Jazakumullah bihudurikum, dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak atau Yai. Semoga dari bekal di sini bukan referensi program saja yang kita tumpuk.
actionnya yang perlu kita dituntut. Mestinya kita banyak bercermin kepada wali 9 khususnya. Terserahlah orang mau mengatakan wali 9 turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana memajukan Indonesia. Bagaimana memajukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indo. Pada kesempatan itu, di pertemuan ulama sedunia, ternyata di sela-sela agenda itu, Habib Lutfi menyelipkan untuk menyinggung tentang nasab habaib yang sekarang sedang santer. Saat memberikan pidatonya, Habib Lutfi dengan tegas mengatakan, tugas kita harus fokus untuk memajukan Indonesia. Habib Lutfi juga menegaskan bahwa ribut-ribut masalah nasab bukan urusannya. Bahkan, mengajak kepada masyarakat Indonesia, terkhusus yang hadir saat itu, untuk tidak ikut campur, dan jangan sampai terpecah belah. Perlu diketahui, dalam pidato Habib Lutfi bin Yahya saat itu, ada yang menarik. Habib Lutfi bin Yahya mengatakan atau mengingatkan, jangan sampai para ahli baitin Nabi, dan para kiai dan ulama, jangan sampai terpecah belah. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli baitin Nabi, para habaib, para ulama, kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indo, kita jaga Nahdlatul, kita jaga TNI kita jaga Polri kita, karena itu ketahanan pasir nasional yang sangat luar biasa. Melihat dan mendengar dari pernyataan Habib Lutfi bin Yahya, seolah-olah itu adalah ultimatum. Artinya, Habib Lutfi menyatakan yang terakhir kalinya, dan permintaan yang tidak terbatalkan. Bahwa, dalam pandangan Habib Lutfi bin Yahya, ribut-ribut masalah nasab habaib itu tidak perlu, dan tidak ada artinya. Menurut Habib Lutfi, yang terpenting para ahli baitin Nabi, atau anak keturunan Nabi, para kiai dan ulama, jangan sampai terpecah belah. Masyarakat Indonesia juga sama, jangan sampai terpancing. Menurut Habib Lutfi, yang terpenting sekarang yaitu, fokus membangun Indonesia. Memajukan Indonesia, memajukan ahli sunnah wal jamaah. Ribut masalah nasab itu tidak penting dan tidak ada artinya. Dengan menyebutnya ahli bait, dan ribut nasab tidak penting, artinya, bahwa pernyataan Kiai Imaduddin berseberangan dengan Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Yahya mengakui, bahwa, para habaib atau ahli bait itu adalah keturunan Nabi. Sementara, Kiai Imaduddin tidak mengakuinya. Bahkan menyatakan, bahwa habaib adalah imigran Yaman, dan mereka adalah anak cucu atau keturunan Yahudi. Gelar untuk keturunan Rasulullah itu Sayyid dan Syarif. Kalau Habib itu gelar untuk keturunan imigran Yaman. Di akhir video ini, akhirnya kita mengerti bahwa ultimatum atau pernyataan Habib Lutfi adalah pernyataan terakhir dan tidak bisa dibatalkan. Dengan bahasa jangan ikut campur. Karena itu tidak penting, dan yang tidak penting itu tidak ada manfaatnya. Itulah ultimatum Habib Lutfi, sekaligus sebagai ulama karismatik Indonesia, yang berada di jajaran pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama, kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indo.